Oke kawan-kawan, pertama untuk menjawab soal ini ya kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Jadi smile first gitu ya. Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa model-model pelaksanaan ini disebut bisa dikatakan sebagai model lah. Model pelaksanaan PTK gitu ya. Model PTK lah, penelitian tindakan kelas. Itu ada banyak sekali gitu ya. Di antaranya ada model Kurt Lewin gitu ya. Ada, kalau kita tulis di sini boleh lah. Model PTK itu diantaranya ada yang menurut Kurt Lewin gitu ya. Kurt Lewin, kemudian ada juga yang menurut ini Chemis. Nah, ini Chemis dan MC Taggart yang kita kenal gitu ya. Kemudian juga ada beberapa orang yang menggunakan model PTK-nya itu yang model PTK menurut John Eliot. Nah, Eliot ya, bukan John Eliot. John Eliot. Nah, kemudian ada juga nanti model Hopkins ya. Dan ada juga nanti model, kalau oke nggak apa-apa tulis saja semua ya. Nanti kawan-kawan tinggal cari referensi yang lain gitu ya untuk mengetahui apa isi atau komponen-komponen dari model PTK yang disebutkan ini gitu ya. Kemudian juga yang terakhir ada MC Kernan gitu ya. Gitu untuk komponen-komponennya silakan nanti kawan-kawan cari referensi yang lainnya. Nah, namun yang sering digunakan oleh beberapa orang dalam kasusnya ini berarti beberapa guru gitu ya dalam membuat PTK itu adalah model penelitian tindakan kelas menurut ini nih, Chemis dan MC Taggart yang ini nih. Nah, Chemis dan MC Taggart ini yang sering dipakai itu, yang kebanyakan orang pakai itu adalah menurut Chemis dan MC Taggart. Yang pertama ada dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan atau yang dikenal dengan istilah planning gitu ya. Jadi direncanakan dulu nanti PTK ini akan dilaksanakan seperti apa gitu. Dirumuskan terlebih dahulu permasalahannya, kita menjadikan dia sebagai apa yang melatar belakangi suatu permasalahan sehingga perlu diangkatnya ke permukaan untuk diberikan atau dicarikan jalan keluarnya, yaitu melalui penelitian tindakan kelas gitu. Dimulai direncanakan dulu, dirumuskan di planning. Yang kedua itu adalah mengenai tindakan atau yang kita kenal dengan istilah action. Nah, percuma kita rencanakan kalau nggak ada action gitu ya, hanya teori saja tapi nggak dilaksanakan. Nah, itu nggak percuma gitu ya, harus dilaksanakan, harus ada actionnya, tindakannya. Bagaimana? Ya berarti dengan memberikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, biasanya dalam bentuk pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode atau model pembelajaran yang kita kuasai yang akan dan disesuaikan dengan materi pembelajarannya tentunya gitu. Yang ketiga, ada kegiatan pengamatan, komponen pengamatan. Yang ketiga itu udah komponen pengamatan atau observing. Nah, di sini observing. Dan yang terakhir itu ada refleksi, kawan-kawan ya. Komponen yang keempat itu adalah refleksi. Nah, refleksi. Nah, oke kawan-kawan, perlu kita ketahui menurut Chemis dan MC Taggart ini, untuk kasus tindakan, untuk komponen tindakan dan pengamatan, ini dilakukan secara bersamaan. Artinya, pelaksanaan tindakan dan pengamatan itu dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu gitu. Dengan catatan, dengan asumsi bahwa menurut Chemis dan MC Taggart ini, dua hal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana nih cara pelaksanaannya? Begini, misalkan kita akan melakukan tindakan kelas di suatu kelas A ya, di kelas A. Tentu dong kita misalkan memberikan tindakannya melalui pembelajaran misalkan. Nah, pembelajaran. Nah, itu pelaksanaannya melalui pembelajaran dalam metode apa misalkannya materi tertentu. Nah, untuk observasinya nanti akan ada beberapa orang yang berlaku sebagai observer akan ada beberapa orang yang berlaku sebagai observer gitu, pengamat ya, observer yang bertugas untuk mengamati jalannya proses pembelajaran ini gitu. Makanya itulah yang disebut dengan istilah action dan observing yang dilaksanakan secara bersamaan, tindakan dan pengamatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Nah, jadi karena menurut MC Taggart ini ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, makanya ini dilaksanakan secara bersamaan gitu kawan-kawan ya, perlu kita ketahui ini. Hanya menurut Chemis dan MC Taggart saja gitu ya. Yang lainnya dilaksanakan terpisah gitu, planning dulu direncanakan, kemudian pelaksanaan dan pengamatan dilaksanakan secara bersamaan, baru nanti direfleksi. Untuk apa? Untuk mengetahui ini, refleksi ini fungsinya untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan apa yang perlu dipertahankan, kekurangan apa yang harus kita tingkatkan sehingga tercapainya
indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan pelaksanaan tindakan itu kelas itu sendiri. Begitu kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus soal nomor ini berarti karena yang ditanyakan ada tahapan dalam arti berarti komponen ini ya dalam pelaksanaan tindakan kelas menurut MC kemis dan kemis ini adalah berarti merevisi. Nah, merevisi berarti masuknya ke sini, merefleksi berarti ini nih. Merevisi perencanaan untuk siklus selanjutnya. Berarti direvisi, direfleksi nih. Untuk apa tujuannya? Untuk siklus selanjutnya. Kalau indikator keberhasilan belum tercapai berarti kita lanjut ke siklus berikutnya gitu. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kalau yang B, analisis data itu tidak ada di sini ya. Tidak ada analisis data. Menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan variabel yang nggak ada, nggak masuk ya. Indikator yang akan dicapai sesuaikan dengan aspek penelitian. Nggak ada. Hasil penelitian tidak akan berstatistik, nggak ada. Berarti itu jawabannya merevisi dalam arti merefleksi berarti di sini ya. Begitu kawan-kawan, understand? Ijijis dari sini mantap. Kalau mantap next ya tuh. Soal number 2. Nah, soal nomor 2 nih. Penelitian yang dilakukan oleh pendidik di dalam kelasnya sendiri nih secara kolaboratif atau partisipatif untuk memperbaiki kinerja pendidik menyangkut kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke nih. Baik dari aspek akademik maupun non akademik melalui tindakan reflektif dalam bentuk siklus disebut A. Penelitian guru, B. Penelitian tindakan kelas, C. Penelitian pendidik, D. Penelitian reflektif, E. Penelitian kolaboratif. Sama kita hadapi dulu mereka dengan senyumannya. Jadi smile first, jangan lupa nih solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, karena tema kita sedang membahas mengenai penelitian tindakan kelas, maka otomatis dong soal ini adalah pasti jawabannya mengenai penelitian tindakan kelas. Jadi ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah penelitian tindakan kelas. Adapun definisi dari penelitian tindakan kelas itu sendiri adalah ini nih. Jadi PTK ini dilakukan oleh pendidik, oleh guru berarti ini. Di antaranya ya oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Nah, tentu di dalam kelas, makanya disebutnya penelitian tindakan kelas. Classroom action research gitu kan. Secara kolaboratif atau partisipatif, artinya boleh kita kerjakan secara bekerjasama gitu ya, kolaborasi dengan teman sejawat, misalkan sesama guru matematik untuk tadi yang bertindak sebagai observernya, yang mengamati jalannya proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode atau model tertentu yang kita angkat ke permukaan untuk mengatasi permasalahan kelas gitu nih. Untuk memperbaiki kinerja pendidik. Nah, tujuannya itu nantinya untuk memperbaiki kinerja pendidik. Siapa tahu nih kita yang sedang mengajar ada kekurangannya, makanya menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa gitu. Jadi jangan salahkan siswa sepenuhnya ketika diraih nilai di bawah rata-rata misalkan anak-anak gitu ya. Itu kita harus merefleksi diri gitu. Apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah benar, sudah tepat? Nah, maka disitulah muncul penelitian tindakan kelas untuk menjawab semua permasalahan itu. Menyangkut kualitas proses pembelajaran, karena bisa jadi proses pembelajarannya kurang berkualitas gitu yang menyebabkan rendahnya hasil belajar gitu kawan-kawan ya. Jadi jangan sepenuhnya menyalahkan peserta didik gitu. Kemudian meningkatkan hasil belajar peserta didik, tujuannya lagi itu dilakukannya PTK itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didiknya. Hasil belajar itu sebetulnya luas ya, baik itu pengetahuan dari segi pengetahuannya, keterampilannya maupun sikapnya gitu, hasil belajar gitu. Baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Nah, ini bisa juga ditingkatkan dengan menggunakan PTK melalui tindakan reflektif berbentuk siklus. Ya, itu tadi ya. Karena PTK ini terdiri dari beberapa siklus, tergantung kalau misalkan siklus 1 terdiri dari beberapa pertemuan nih. Karena nih, jadi PTK ini perlu kita ketahui kawan-kawan ya, PTK itu nih terdiri dari beberapa siklus. Nah, setiap siklus itu terdiri dari beberapa pertemuan. Nah, pertemuan. Misalkan kita akan bikin, atau kita bukan bikin, karena kita tidak menentukan adanya berapa siklus, itu bukan kita yang menentukannya, tergantung ke indikator keberhasilan PTK itu sendiri. Sudah tercapai belum? Nah, kalau belum tercapai lanjut lagi ke siklus kedua. Kalau sudah tercapai, sudah siklus 1 aja udah cukup. Siklus 1 misalkan nih terdiri dari berapa pertemuan. Nah, ini pertemuan ini tergantung dari tingkat kesukaran materi yang akan kita pecahkan atau yang kita angkat ke permukaan untuk jadikan judul PTK ini. Jadi kesulitan materinya, kesulitan materi nih. Misalkan kalau materinya sulit, misalkan kita buat menjadi 3 pertemuan. Siklus 1 itu pertemuan 1, pertemuan 2, kemudian pertemuan 3. Nggak apa-apa, ini ya sebagai wawasan tambahan aja untuk kawan-kawan dan kita semua, mudah-mudahan bermanfaat ini. Nih, ada 3 pertemuan misalkan karena ini materinya sulit. Nah, setelah kita selesai memberikan 3 pertemuan ini dalam proses pembelajaran, tentunya pemberiannya ini melalui proses pembelajaran nih, proses pembelajarannya. Artinya kita ngajar di kelas gitu, bahasa sederhananya ya.
Nih kita ngajar di dalam kelas nih. Pertemuan 1 materinya, misalkan ini materinya kalau dalam matematik misalkan matrik gitu ya. Matrik misalkan. Jadi pertemuan 1 mengenai penjumlahan dan pengurangan misalkan. Penjumlahan kemudian dengan pengurangan. Masih matrik kan? Kedua misalkan tentang perkalian. Ketiga misalkan tentang input gitu ya. Input. Nah, kalau setelah semua KD biasanya nih KD bicaranya KD bukan hanya bab saja ya, KD kompetisi dasar kalau yang sekarang itu kurikulum 2012 itu ya. Kalau sudah diberikan baru nanti kita ada nih, kalau sudah diberikan pertemuannya nih pelaksanaannya nih, nanti akan ada yang disebut dengan tes siklus. Ini baru muncul tes siklus 1. Tes siklus 1 untuk mengetahui bahwa pembelajaran yang kita lakukan ini atau penelitian yang kita lakukan ini dengan menggunakan metode tertentu sudah berhasil atau belum gitu. Kalau sudah berhasil dan mencapai indikator keberhasilan PTK ini, maka siklus 1 sudah bisa dihentikan. Kalau sudah sesuai dengan indikator keberhasilan, sudah bisa dihentikan sampai sini, gitu kawan-kawan ya. Tapi kalau misalkan belum, maka muncullah siklus kedua, kawan-kawan. Siklus kedua, nih, siklus kedua. Siklus kedua itu hadir apabila siklus pertama, nih, belum mencapai indikator keberhasilan. Jadi bukan kita yang menentukan, ini penelitian ini ada berapa siklus, bukan gitu ya. Sementara ini yang kita ketahui bahwa, oh, ini penelitian atau PTK yang kita lakukan ini ada 3 siklus. Nah, seolah-olah kita yang menentukan, padahal banyak siklus itu tergantung ketercapaian indikator keberhasilan PTK itu sendiri. Kalau sudah sesuai di sini, ini sudah tercapai, ini artinya sudah meningkat, nilainya sudah bagus-bagus, maka sudah bisa dihentikan saat siklus 1. Tapi kalau belum sesuai, masuk ke siklus kedua. Namun demikian gitu ya, tapi ya yang namanya penelitian tindakan tak itu ya enaknya, bagusnya sih lebih dari 1 siklus gitu. Untuk apa? Karena untuk lebih meyakinkan bahwa metode ataupun model pembelajaran yang kita gunakan dalam penelitian ini memang tepat gitu kawan-kawan ya, bagusnya. Tapi kalau misalkan sudah selesai ya boleh apa-apa, kalau aturannya seperti ini gitu. Tapi kalau mau dilakukan 2 siklus itu jauh lebih bagus itu kawan-kawan. Misalkan ini 2 siklus juga terdiri dari 3 pertemuan atau 2 pertemuan, misalkan 1 pertemuan, 2 pertemuan, maka nanti akan ada tes siklus 2. Tes siklus 2 bandingkan dari siklus 1, dia sudah bagaimana, meningkat nggak? Kalau meningkat berarti ini sudah berhasil meningkat dari siklus 1, misalkan ini 65%, siklus kedua 75%. Nah, sudah meningkat nih, bagus berarti itu sudah cocok. Kalau misalkan sudah sesuai dengan indikator keberhasilan, boleh lanjut ke boleh disentikan juga sampai sini, stop, udah. Tapi kalau belum, lanjut lagi ke siklus ketiga, kawan-kawan, gitu, siklus 3. Pokoknya sampai indikator keberhasilan itu sudah tercapai. Misalkan baru ternyata di siklus ketiga kita ada 1 pertemuan, 2 pertemuan juga nih, baru ternyata di sini 90%. Nah, kalau sudah sesuai di sini, baru kita boleh akhiri begitu kawan-kawan ya. Itu mengenai pelaksanaan penelitian tindakan kelas.